maka keuntungan yang bisa kalian dapatkan adalah 4 juta rupiah. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas sebuah produk keuangan yang memiliki tingkat risiko sangat kecil. Bagi kalian yang sudah aktif berinvestasi, tentunya sudah pernah mendengar produk keuangan ini. Karena seringkali dijadikan sebagai pembanding terhadap instrumen keuangan lainnya seperti tabungan, reksadana, maupun saham. Biasanya, kalian akan menemukan instrumen investasi ini di bank yang kalian pakai, misalnya BCA, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Tapi, bunga yang kita dapat di bank konvensional yang tadi aku sebut biasanya relatif kecil. Di video kali ini, aku akan membahas instrumen keuangan yang tingkat resikonya kecil dan memiliki return yang tinggi, di mana kalian bisa mendapatkan bunga 8%. Dan ini merupakan bunga 2-3 kali lipat yang bisa kita dapatkan daripada kita melakukan investasi di bank konvensional. Sebagai sebuah produk keuangan, deposito dikeluarkan oleh pihak bank sebagai sebuah alternatif bagi nasabah untuk menyimpan uangnya di bank, sekaligus memperoleh keuntungan berupa bunga yang angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito sendiri bisa diartikan sebagai tabungan atau simpanan yang pencairannya dilakukan pada jangka waktu tertentu yang sudah disetujui. Yang artinya uang yang kita simpan pada deposito tidak bisa dicairkan kapan saja. Sebagai imbal baliknya, bunga yang bisa diperoleh dari deposito lebih tinggi dari tabungan biasa yang kita simpan di bank. Lalu, bagaimana bank bisa memberikan bunga lebih tinggi untuk deposito ketimbang tabungan biasanya? Hal ini berkaitan dengan jangka waktu pencairan deposito itu sendiri. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito memiliki waktu jatuh tempo yang ditetapkan sejak awal, sehingga pihak bank sudah mengetahui kapan uang harus dicairkan. Uang yang ditahan oleh pihak bank itu akan dikelola oleh pihak bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain yang membutuhkan, dan tentunya dengan bunga yang lebih tinggi. Misalkan untuk keperluan usaha, kredit rumah, pinjaman konsumtif, ataupun produktif. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam kepada pihak bank inilah yang bisa membuat bank mendapatkan keuntungan sekaligus memberikan bunga yang lebih tinggi kepada pemilik deposito. Di awal aku sempat singgung bahwa deposito seringkali dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya, seperti reksadana dan saham. Karena kedua instrumen keuangan tersebut memberikan keuntungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan deposito, di mana bunga reksadana itu berkisar antara 8% sampai 10% per tahun. Investasi saham berkisar antara 10% sampai 15%. Sedangkan deposito hanya berkisar 2% sampai 4% per tahun. Deposito juga seringkali disebutkan kalah terhadap inflasi, karena return yang diperoleh dari deposito terkadang lebih rendah dari angka inflasi yang terjadi. Tapi, ini tidak 100% berlaku. Kembali lagi pada angka inflasi yang sangat fluktuatif. Besaran suku bunga deposito itu tidak sama antara bank yang satu dengan yang lain. Ada berbagai faktor yang memengaruhinya. Salah satunya, suku bunga acuan Bank Indonesia. Biasanya bunga deposito akan berada pada batas suku bunga acuan tersebut. Misalnya saat video ini dibuat, suku bunga acuan Bank Indonesia adalah 3,5%. Sedangkan bunga deposito yang ditawarkan bank konvensional berada di angka 2% sampai 4% per tahun. Pada awal video ini, aku sempat menyebutkan bahwa ada deposito dari bank digital yang lebih menarik daripada deposito bank konvensional, yaitu fitur deposito NeoWow
dari Bank Newcomers yang bisa memberikan kalian return sebesar 8% per tahun. Bagi yang belum tahu tentang bank digital, sebelumnya aku sudah buatkan video tentang apa itu bank digital. Supaya kalian tidak bingung, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau kalian bisa cari di deskripsi di bawah. Angka 8% yang tadi aku sebutkan hampir setara dengan reksadana. Angka ini tentunya tergolong tinggi bila dibandingkan dengan return deposito bank-bank konvensional. Bila kita perhatikan, ternyata bunga deposito yang diberikan oleh bank digital berada cukup jauh di atas bunga deposito bank konvensional, bahkan bank-bank besar sekalipun. NeoWow adalah fitur deposito bank Newcomers yang memberikan bunga 8% per tahun dengan saldo minimal Rp200.000 saja. Anggaplah kalian memiliki uang sebesar Rp50 juta. Kemudian kalian masukkan ke deposito NeoWow Extra dengan tenor 12 bulan atau 1 tahun. Maka keuntungan yang bisa kalian dapatkan adalah Rp4 juta hanya dalam waktu 1 tahun. Keuntungan ini belum terhitung pajak deposito yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 20%. Jadi, jika kalian melakukan deposito dengan jumlah Rp50 juta, maka kalian akan mendapatkan return bersih sebesar Rp3.200.000. Tapi, untuk kalian yang melakukan deposito di bawah Rp7.500.000, maka kalian tidak akan dikenakan pajak. Kalian dapat membuka akun di aplikasi Neobank dalam 3 langkah mudah. Yang pertama, download aplikasi Neobank di Play Store atau App Store. Yang kedua, daftar menggunakan iKTP. Dan yang ketiga, lakukan verifikasi wajah. Lalu selanjutnya, apakah aplikasi Neobank aman? Seluruh akses pada aplikasi Neobank dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah dan end-to-end encryption. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Neobank juga memerlukan kode verifikasi atau OTP dan atau PIN sebelum dapat diproses. Selain itu, aplikasi Neobank juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, serta mematuhi seluruh standar keamanan yang diwajibkan. Supaya kalian tidak penasaran dengan keamanan dari bank ini, mari kita coba apakah NeoWow ini aman atau tidak. Aku akan coba melakukan deposito sebesar Rp20 juta selama 1 bulan. Berarti, 1 bulan lagi aku akan mendapatkan estimasi bunga sebesar Rp115.068. Semoga uangnya bisa aman dan masuk rekening ya. Nanti aku akan buatkan video terpisah untuk mengetahui uangnya masuk atau tidak. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberi kalian inspirasi dan bisa menjadi pemantik semangat untuk mengumpulkan lebih banyak pundi-pundi rupiah. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan.